Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi anak-anak semua. Hari ini kita akan belajar materi ilmu pengetahuan alam, masih di buku 3 atau buku 6C, tokoh dan penemuan. Di subtema 1, penemu yang mengubah dunia. Ya anak-anakku, hari ini kita akan belajar tentang rangkaian listrik. Ya, selamat belajar, tetap semangat. Rangkaian listrik adalah komponen elektronika yang dihubungkan dengan sumber tegangan menjadi satu kesatuan. Berdasarkan pengaruh tidaknya rangkaian listrik dibagi menjadi dua, yaitu rangkaian terbuka dan rangkaian tertutup. Rangkaian terbuka adalah rangkaian listrik yang tidak dapat mengalir arus listrik karena jalur listriknya terputus. Sementara rangkaian tertutup merupakan rangkaian listrik yang dapat mengalir arus listrik karena dapat atau jalur listriknya tidak terputus. Jadi rangkaian listrik hanya dapat mengalir dalam arus atau rangkaian yang tertutup. Arus listrik pada rangkaian terjadi karena perpindahan elektron yang mengalir dari kutub negatif ke kutub positif. Sebaliknya, arus listrik berpindah dari kutub positif menuju kutub negatif. Berdasarkan susunannya, rangkaian listrik dibagi menjadi 3, yaitu rangkaian seri, rangkaian paralel, dan rangkaian campuran. Ya, kalian bisa perhatikan gambarnya. Rangkaian seri yang pertama adalah rangkaian yang listriknya dipasang berderet tanpa cabang. Di sini terdapat contoh rangkaian seri dengan 2 lampu. Ya, kalian bisa perhatikan. Dalam rangkaian seri, jika satu lampu dimatikan, maka lampu yang lainnya juga ikut mati atau padam. Kelebihan rangkaian seri membutuhkan komponen atau biaya yang sedikit. Kemudian jika salah satu rangkaian dilepaskan, kekurangannya ya, maka mengakibatkan alat listrik yang lainnya akan padam dan lampu menyala lebih redup dibandingkan dengan rangkaian paralel. Selanjutnya, rangkaian paralel merupakan rangkaian listrik yang dipasang secara sejajar sehingga terbentuk cabang di antara sumber arus listriknya. Dalam rangkaian paralel, jika satu lampu dimatikan, maka tidak berpengaruh kepada lampu lain atau lampu lain tetap menyala. Kekurangannya dari rangkaian paralel ini membutuhkan banyak komponen listrik sehingga biaya yang dibutuhkan lebih besar daripada rangkaian seri. Dan kelebihannya, lampu menyala lebih terang, dan jika satu lampu dimatikan maka lampu lain tetap menyala. Biasanya rangkaian paralel ini kita gunakan atau digunakan di rumah-rumah ya. Selanjutnya adalah rangkaian campuran. Kalian bisa perhatikan di situ ada gambar 4 lampu yang disusun menggunakan rangkaian campuran. Lampu 1 dan 2 dipasang secara seri, lampu 3 dan 4 dipasang juga secara seri. Dan antara lampu 1 dan 2 dengan lampu 3 dan 4 dipasang secara paralel. Bisa diperhatikan dalam gambar tersebut, jika lampu 3 dan 4 dimatikan, maka lampu 1 dan 2 tetap menyala karena dipasang secara paralel.
Nah, jika lampu 1 dimatikan, maka nanti lampu 2 pun juga akan ikut mati karena menggunakan rangkaian seri. Nah, kita bisa lihat contoh rangkaian yang dipasang secara campuran. Ya, kita sama-sama menyimak gambar berikut. Ya, di situ ada 3 lampu ya, yang masing-masing dipasang secara seri dan secara paralel. Ya, jika kita akan menyalakan lampu yang A, maka kita tutup saklar nomor 3. Maka lampu A akan menyala. Kemudian, jika kita menutup lampu atau saklar yang nomor 1, maka lampu B dan C yang paling atas atau bagian kanan itu akan menyala. Nah, jika kita akan menyalakan keduanya, maka kita menutup saklar nomor 2 sehingga lampunya akan menyala. Nah, jika saklar nomor 1 dibuka, maka lampunya akan mati. Dan jika ditutup kembali saklar 1, 2, dan 3, maka semuanya akan menyala. Jika saklar nomor 2 dibuka, maka lampu yang A akan redup atau akan mati. Ya, karena di sini terjadi pengaruh antara rangkaian seri dengan rangkaian paralel. Selanjutnya kita perhatikan percobaan berikut ini.
Alhamdulillahirrabbilalamin, demikianlah pembelajaran ilmu pengetahuan kita hari ini tentang rangkaian listrik. Silahkan dipahami dengan benar. Insya Allah kita pekan depan akan praktek untuk membuat rangkaian listrik. Ya, terima kasih ucapkan untuk kalian yang telah belajar dengan sungguh-sungguh. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.